Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati akhir zaman, ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Para habaib, para kiai, para ulama, umara, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sedikit membahas tentang kiat menghindari fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, bahasa Arab, fitnah artinya kekacauan. Akhir zaman berarti akhir masa. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, kita hidup di akhir zaman. Ini nikmat. Bapak coba ingat-ingat hidup di masa kecil dulu dengan sekarang. Lebih enak sekarang atau dulu? Dulu bohong. Sekarang mau apa-apa tinggal telepon, pencet-pencet handphone. Dulu susah, tapi suasananya enak dulu. Beda ya. Untuk fasilitas, Nabi Sulaiman pun ingin hidup di zaman ini, walaupun dia punya tongkat Sulaiman. Nabi Musa pun berdoa menjadi umat akhir zaman. Nabi Isa diturunkan kembali di akhir zaman. Jadi tidak usah menyesal hidup jadi generasi corona. Selamat antum menjadi jamaah al-Qaronawiyah. Dalam hadis Nabi dikatakan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum terjadi kekacauan. Kekacauan apa yang dimaksud Nabi? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi dia mukmin, sore dia kafir. Sore dia kafir atau sore dia mukmin, paginya dia kafir. Apa maksud ini? Perubahan hati. Iman ada di kolbu. Iman ada di kolbu. Berarti fitnah yang dimaksud di hadis ini adalah kekacauan yang menghinggapi kolbu. Bukan kekacauan karena handphone, bukan. Tapi kolbu. Bukan corona, bukan. Kolbu. Mau ada virus 1000 lagi, kalau kolbunya bersama Allah tidak masalah. Tapi jika kolbu tidak bersama Allah, cuma ganti presiden, sudah mulai mengeluh. Ya, kita nggak usah takut siapapun yang memimpin bumi ini. Yang penting kolbu bersama Allah. Siapapun yang urus bumi tidak usah takut. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Muhammad, beliau sebagai Nabi, Rasul, sekaligus juga bagi pemimpin. Tidak usah mengeluh. Orang yang mengeluh berarti kolbunya sudah berubah. Berarti dia mengeluh bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak, ayo kurangi keluhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, mas sabar? Apa itu sabar? Faqala adamus syakwa.
Sabar itu kalau engkau tidak mengeluh. Dan Allah memberikan jaminan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tidak ada namanya keadilan kecuali nanti imam akhir zaman keluar. Maka jangan berharap hukum Islam ditegakkan kalau belum ada imam akhir zaman. Tidak akan ada. Dulu di masa Rasul, nanti terakhir di masa Imam Mahdi. Selesai. Maka di luar itu tidak ada namanya hukum Islam ditegakkan secara utuh. Tidak ada. Yang ada negeri yang menerapkan pemahaman dia terhadap Islam sesuai nafsunya, sesuai kepentingan politiknya. Jangan dikira Saudi Islami, jangan dikira Mesir Islami. Mungkin lebih Islami kita. Saya sudah sering bertanya, di Mekah Madinah ada maulid tak? Tidak ada ya? Gimana mau menghidupkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih Islami kita secara budaya. Budaya kita sangat Islami. Meskipun di sana sini masih banyak yang harus diperbaiki. Maklum, kita ini bukan Nabi. Nabi saja perlu diperbaiki. Hatta Al-Imam Al-Mahdi nanti Allah perbaiki. Disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, imam-imam yang lain dengan lafaz yang hampir sama. Seandainya kiamat cuma tinggal sehari dua hari, Allah akan mengislah, yuslihullahu fi lailah. Allah akan pilih imam dari umat akhir zaman, zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuslihuhu fi lailah. Allah islah dia dalam semalam. Kalau dia perlu diislah, berarti sebelumnya ada masalah pada nafsiyah dirinya. Maka Al-Imam Al-Mahdi sebelum dia diislah pun dia bermasalah dengan dirinya. Cuma qalbunya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah yang paling berbahaya di akhir zaman adalah fitnatul iftiraq. Fitnah kekacauan daripada perpecahan. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sahabat bertanya dalam riwayat Imam Tirmizi, ketika Nabi mengatakan di ujung kalamnya, kulluha finnar illa firqah wahidah, semua pasti masuk neraka kecuali satu firqah, satu kelompok. Apa kata sahabat? Siapakah ia? Siapakah mereka wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang akulah yang ada di dalam ajarannya. Wa ashabi, jika dia tidak bertemu aku, dia bisa mengikuti sahabat-sahabatku. Jika Nabi mau, Nabi teruskan tabi'in atau setelah tabi'in. Dalam hadis Imam Abu Dawud disebutkan, man hiya ya Rasulullah? Maka Nabi langsung saja mengatakan, ala, ketahuilah ialah al-jamaah, kelompok yang berjamaah. Berjamaah itu bukan berarti tidak ada gesekan, pasti ada khilafiyah, tapi tidak ada di situ iftiraqiyah. Khilafiyah berbeda, iftiraqiyah berseteru. Saya berkali-kali mengingatkan, ini sangat dekat sekali, 2024. Nanti ulama dan ulama akan bertengkar karena pilihan politik. Habaib dengan habaib akan bertengkar karena pilihan politik. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa al-iman, iman itu di qalbu. Pilihan politik bukan bagian dari iman. Maka beda politik bukan beda iman. Ingat-ingat ya, beda politik bukan beda iman. Coba diulang. Sepakat? Sepakat. Jadi nanti kalau Habib kita fulan senang dengan calon fulan, tidak masalah. Habib fulan senang dengan yang lain, tidak masalah. Semua mereka berijtihad. Saya cinta kepada semua habaib. Mahma ikhtalafu, meskipun mereka berbeda.
Mamakhtalaftu ma'ahum, meskipun saya pun berbeda dengan mereka. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbu ahla baiti hubban li." Hadis At-Tabarani, hadisnya hasan li ghairihi. Cintailah keturunanku, ahlu baitku, karena kalian cinta kepadaku. Karena kalian anggap aku cintai mereka. Kenapa? Karena dari zuriat mereka itu kita akan menunggu suatu saat ada yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Itu sebenarnya rahasianya. Maka saya berulang-ulang mengatakan juga, ciri-ciri tentara Dajjal adalah benci kepada Ahlul Bait. Tidak percaya ada zuriat Nabi. Atau menyerang zuriat Nabi cuma karena berbeda politik, itu juga tentara Dajjal. Cukup kita katakan, saya beda dengan Habib, tapi saya cinta Habib. Selesai. Kiai kita beda dengan kita. Kita katakan, Pak Kiai, ana uhibbukum. Aku cinta engkau Pak Kiai. Tapi mungkin pilihan politik kita berbeda. Karena politik, sistem politik sekarang tidak diatur dalam syariat Islam. Apalagi dalam hukum iman. Fikih pun tidak atur. Apalagi bab iman. Coba buka semua kitab hadis. Kitab akidah. Bahkan Al-Quran, adakah di situ kaidah yang menyebutkan beda politik, beda iman? Tidak ada. Semoga umat Islam di Pontianak bisa memahami ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak, nanti terjadi lagi kisah yang terjadi pada masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengalah ketika diplomasi dengan Amr bin al-As. Amr bin al-As pro Muawiyah. Ada dua, satu pro Ali, satu pro Muawiyah. Akhirnya ada yang tadi simpatisan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali punya garis politik berbeda dengan garis politik dia. Awalnya dia cinta Sayyidina Ali, sekarang dia benci Sayyidina Ali. Bahkan memfatwakan Ali kafir. Siapakah mereka? Mereka lah Khawarij. Maka hati-hati dengan orang yang suka dengan kita. Siapa tahu dia suka karena ada garis syahwatnya sama dengan kita, garis politiknya sama dengan kita, garis mazhabnya sama dengan kita. Dia belum betul-betul cinta dari kalbunya. Maka jangan pernah silau dengan cinta para pengikut, cinta jamaah. Karena semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali diuji dengan itu. Maka Sayyidina Ali difatwakan kafir oleh mereka. Sayyidina Ali mengajarkan surat Al-Ma'idah kepada mereka. Ayat itu dijadikan dalil untuk mengkafirkan Sayyidina Ali. Apa kata mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini adalah Ali. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Kafir itu Sayyidina Ali, kata mereka. Bagi dia beda politik, beda iman. Kelompok apa namanya? Khawarij. Saya tidak ridha umat Islam Pontianak, umat Islam Indonesia, umat Islam dimanapun berada, mereka beda politik lalu mengatakan beda iman. Tolong diingat-ingat ini. Ini yang dikatakan dulu oleh gurunya Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ghiyas. Apa kata beliau? Jika dalam cara sholat pun kita berbeda, apalagi dalam bab politik. Ada kita yang basmalahnya dijaharkan, ada yang tidak. Ada yang kunut, ada yang tidak. Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Apalagi cuma beda coblosan. Ya. Fitnah akhir zaman adalah fitnah siyasiyah, fitnah politik. Fitnah akhir zaman, fitnah apa? Fitnah politik. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, sebaik-baik kamu adalah orang yang mendoakan pemimpinnya, pemimpinnya mendoakannya. Dia mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintainya. Seburuk-buruk kalian adalah pemimpinnya membencinya, dia juga membenci pemimpinnya. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya sayang dia, dia pun sayang pemimpinnya. Saya tidak tahu negara kita yang mana.
Saya tidak mengerti orang Pontianak yang mana. Ya, silakan dijawab sendiri. Baik, supaya lebih afdal karena saya sudah 2 hari di sini, karena banyak ternyata pertanyaan yang ditahan-tahan. Ya, saya sudah sampaikan inti dari fitnah akhir. Apa fitnah paling berbahaya? Fitnah politik. Pertanyaannya boleh di luar itu. Kalau bisa jangan bab politik, karena sudah selesai barusan. Sepakat? Sepakat ya. Silakan. Ini khusus di surau apa? Jami'atul Qurra. Kita berdiskusi supaya lebih hidup, lebih santai. Tafadhalu. Sebentar, mohon maaf. Jadi kita masih boleh pakai sistem. Nah, jadi siapa yang mau angkat tangan dulu, baru nanti kami berikan kesempatan. Satu sesi kita minta untuk 3 orang saja. Dan saya mohon dengan 1 kanan, 1 tengah, 1 kiri. Jadi tidak langsung pertanyaan. Ya. Langsung pertanyaan. Nanti langsung pertanyaan. Ya. Kami mulai dari sisi kanan saya. Kami persilakan Ustadz Zain untuk menyampaikan pertanyaan. Kedua dilanjutkan sisi tengah. Amin bingung kan ini. Siapa yang ini apa? Nampaknya Pak Sarif Said Al-Qadri. Nanti setelah dari sisi kanan saya. Dan langsung pertanyaan ketiga Pak Udi. Oke, nanti setelah itu baru kita sesi kedua. Yang dari waktu di Miftahut Taubah kalau tanya dengan antum. Oh ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada saya. Mungkin gak asing dengan muka saya, Bu ya. Saya akan bertanya bahwasanya tadi terkait dengan fitnah akhir zaman, banyak sekali kelompok-kelompok di mana disebutkan ada Khawarij, Ahlussunnah wal Jamaah. Dari berbagai kelompok itu, kalau di dalam non-Islam itu disebut dengan sekte-sekte. Bahkan di dalam sekte itu sendiri jauh lebih banyak daripada aliran-aliran yang ada di dalam Muslim itu sendiri. Terkait dengan disertasi Buya, saya sedikit membaca di beberapa buah serta karena di UIN untuk cari Hidayatullah itu tidak bisa terbuka secara luas tentang teologi Muslim atau teologi Islam Puritan. Saya ingin sedikit mendengarkan penjelasan tentang persoalan teologi Muslim Puritan yang mana merupakan bagian daripada buku ataupun disertasi Buya itu sendiri. Yang kedua, terkait masalah banyak beberapa pemahaman di mana setiap satu pemahaman atau kelompok akan menjustifikasi dirinya adalah sebuah kelompok yang benar, maka akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat rentan bagi orang yang tidak paham dengan ilmu itu sendiri. Satu sisi kelompok ini mengarahkan dirinya benar, satu sisi dirinya benar. Seperti halnya dengan diri kita, ala Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang selama ini kita ikuti adalah merupakan kelompok yang paling benar juga. Maka sikap yang benar untuk mengantisipasi hal yang demikian itu bagaimana dia. Terima kasih atas jawabannya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bagaimana? Langsung atau satu-satu? Langsung aja ya. Oh ya, langsung aja yang tengah ya. Ya maju, yang mau bertanya. Mohon pertanyaan satu saja ya, Pak Said. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Buya Dr. Al-Haji Hasyim. Satu saja ini, Buya, saya bertanya. Kita dikatakan bahwa suatu zaman umat
dan Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, jadi mohon izin, mohon arahan dari beliau. Kira-kira kami ini bingung. Karena banyak Islamnya, Islam itu satu. Menurut gue ya satu itu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, diarahin ke yang lain aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saudara kita di Wahabi itu kan, antara mereka itu kan hanya dari dulu bid'atin balai itu kan. Nah, sementara banyak juga sahabat-sahabat Nabi yang berbeda amalan dengan Nabi seperti doa, fikih berbeda. Ternyata Nabi itu enggak memponis apa bid'ah pemirsa kan. Nah ini saya tanyakan juga ada riwayat ya, yang pernah Nabi itu menyampaikan ke sahabat berbeda amalan Nabi memponis bid'ah, ada tidak juga? Mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan Ustadz nih, yang pertama itu disertasi saya 5 tahun. Ini sebenarnya disertasi saya Pak, maka bahasanya agak sedikit berat yang ini. Jadi kalau mau baca langsung ke bab 5 ya. Kalau ini bisa dibaca siapa aja. Ini ada sanad. Ini sanad Aqidah Thahawiyah Imam Salafus Saleh. Apa yang saya maksud dengan ini? Teologi Muslim Puritan. Judul lengkapnya ada tambahannya, Teologi Muslim Puritan, Genealogi dan Ajaran Salafi. Jadi kalau ada orang bilang Ar-Razi ini bahas Wahabi, ngerti nggak dia Wahabi? Lah saya 3 tahun jadi mereka, ya. Terus penelitian saya 5 tahun tentang mereka. Jadi saya sangat mengerti Salafi dan Wahabi. Alhamdulillah. Lalu kelompok Salafi mengatakan ikut Allah dan Rasulnya. Saya cari-cari di kitab kata salaf itu untuk apa. Ternyata kata salaf di Quran itu bab riba. Bab riba. Jadi orang-orang yang punya masa lalu buat riba, Allah mengatakan baginya lah ma salaf, apa yang telah salaf. Apa arti salaf? Waktu yang berlalu. Berarti salaf di Quran artinya apa? Waktu yang berlalu, orang lama. Lalu yang kedua, ketemu di dalam hadis Nabi jika berziarah ke kubur, Nabi ini suka ziarah kubur. Gimana? Antum suka ziarah kubur? Salafi tidak suka ziarah kubur, sedangkan Nabi suka ziarah kubur. Bahkan Nabi ziarah malam hari. Horor tak? Horor. Sayyidatuna Aisyah mengatakan ketika malam hari aku kehilangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kira ia datang ke rumah istri-istrinya yang lain. Ternyata ia sedang bermuhasabah di kubur, berziarah di kubur. Tengah malam. Gimana? Kuburiyun tak? Jelas itu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, jelas hadisnya sahih. Tapi Nabi kan tidak sembah kubur. Tidak ada muslim yang sembah kubur. Jangan suudzon kepada muslim. Tidak ada satupun muslim yang menyembah kubur. Kalau dia nyembah kubur namanya musyrik. Nggak ada. Nih orang yang suka ziarah ini mukanya kuburiyun semua ya. Tapi saya lihat tidak ada yang musyrik. Alhamdulillah. Nabi baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Antum salafuna wa nahnul asaru. Itu doa Nabi. Itu kalam Nabi. Antum salafuna wa nahnul asaru. Yaghfirullahu lana wa lakum. Sampai akhir. Nabi mengatakan antum salafnya kami. Nabi mengatakan salaf itu orang mati. Jadi ini kalau mengikuti kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak pernah mengatakan kun salafiyan. Nabi juga tidak pernah mengatakan kun asy'ariyan. Sama. Yang ada apa?
alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Dan saya sudah sebutkan dalam majelis sebelumnya, sunnah Nabi itu tidak hanya zahir, tidak hanya masalah jingkrang dan jenggot. Sunnah Nabi itu urusannya akhlak. Maka Nabi mengatakan, wahai anakku, wahai Ananda. Nabi memanggil Anas bin Malik dengan Ananda. Jika engkau sanggup tidak menyimpan kebencian dalam hatimu kepada seorang pun, lakukanlah. Inilah sunnahku. Nabi mengatakan, hadhihi sunnati. Berarti sunnah yang sebenarnya adalah isi kolbu. Baru diterjemahkan dengan akhlak. Jenggot dan celana jingkrang itu urusan gampang. Apa untungnya jenggot panjang, celana jingkrang, tapi kita sombong kepada orang? Apa untungnya jenggot panjang, celana jingkrang, tapi kita memandang orang lain sebagai orang ahlun nar, ahlul bid'ah? Masuk ke masjid kemudian curiga kepada imam, pergi ke kuburan curiga kepada para ziarah, lalu mengatakan tidak boleh duduk bersama ahli bid'ah, lalu mengatakan orang yang berdoa untuk orang yang wafat sebagai orang yang meratap, suuzon berkepanjangan, dan mengatakan maulid itu perbuatan kaum Nasrani yang ditiru oleh seorang muslim. Betul-betul mengada-ngada. Berarti akhlaknya belum dapat. Nabi itu diutus untuk memperbaiki kolbumu, bukan untuk memotong celanamu. Cukup Ustaz? Saya kalau bahas ini bisa berapi-api Ustaz. Dan saya sebenarnya sudah tobat Ustaz. Maka saya belajar tasawuf supaya hati saya lembut kembali. Karena dulu suka debat. Apapun perdebatan dalam dunia fikih saya hafalkan dalilnya semua. Alhamdulillah sekarang Allah pertemukan ilmu yang melembutkan kolbu. Dulu debat, apa hasilnya? Yang saya debat kalah. Tapi dia tidak menjadi benar. Dia malah tambah benci. Saya pun tambah sombong. Apa untungnya kita berdebat? Cuma ada kemarin yang nantang-nantang saya debat kembali. Saya tidak mau berdebat aslinya. Murid-murid kita, sahabat-sahabat kita marah. Saya menerima tantangannya. Marah semua itu. Jangan Buya, jangan. Saya bilang, dia bawa-bawa nama sukuku. Maka aku tidak ridho selain kelompok dia di suku kami dianggap musyrik, dianggap tidak bertauhid. Maka saya terima tantangannya. Baru mereka diam. Allahumma salli ala. Jadi tegang lagi. Jadi tak jadi debat saya. Itu masa lalu saya. Puluhan tahun, ya, belasan tahun saya berdebat cuma di situ. Hasilnya apa? Tidak ada. Tapi kita harus siap, dalil kita harus kuat supaya umat tenang. Maka saya katakan, kita kalau menjawab sunnah bid'ah bukan untuk berdebat, tapi untuk menenangkan umat. Ini jawaban untuk Habib Al-Qadri, ya. Kalau Nabi mengatakan umat terpecah 73, kita yang mana? Coba lihat Nabi berbicara, hendaklah, ya, engkau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Khulafa itu pengganti beliau yang lurus. Itu yang dikatakan di hadis Imam Tirmizi yang barusan hadis Abu Dawud. Ma ana alaih, yang ikut aku kalau masih ketemu aku. Wa ashabi, tidak bertemu aku cukup ikut sahabatku. Ashab lebih dari satu. Kita bermazhab Syafi'i, benar? Imam Syafi'i mengikuti hampir puluhan sahabat Nabi dalam fikih, bahkan ratusan dalam riwayat. Sentuhan tangan batal kata Imam Syafi'i, betul? Itu bukan kalam Syafi'i, itu kalam sahabat. Kunut itu bukan buatan Imam Syafi'i, itu kunut diriwayatkan Nabi. Imam Syafi'i dari amal sahabat, sahabat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab akidah kita ikut Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa dia? Dia keturunan sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa dalam hadis Bukhari pernah bertanya. Pertanyaannya itulah yang dikembangkan oleh Abul Hasan Asy'ari, imam yang hidup di akhir abad ketiga, di awal abad keempat.
Apa kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana rabbuna? Allah itu sebenarnya bagaimana? Kaifa kana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah ada tiada bersamanya. Ini yang disyarah oleh Imam Abul Hasan Ash'ari, namanya sifat 20. Jadi sifat 20 itu penjelasan kana Allah wa la syai'a ma'ah. Ternyata Imam Ash'ari punya murid namanya Bahili, Al-Bahili punya murid Al-Baqillani, Al-Baqillani punya murid penghafal Sahih Bukhari Abu Zal Ar-Harawi. Dialah yang menyebarkan hadis Sahih Bukhari bersama dengan akidah Ash'ari. Itu sebabnya kelompok-kelompok Mujassimah yang menyerupakan Allah dan mengatakan Allah bertempat. Apa kata mereka? Abu Zal Harawi laknatullah alaih. Mereka benci kepada Abu Zar Al-Harawi karena Abu Zar menyebarkan Sahih Bukhari bersama akidah Asy'ariyah. Ada mic yang oke, Pak? Berarti akidah Imamun Abul Hasan Asy'ari berkembang bersamaan dengan Sahih Al-Bukhari. Maka tiada dalam akidah kita kecuali sesuai dengan hadis Sahih Bukhari. Sesuai sama. Saya bisa buktikan, ya. Maka kalau umur kita panjang, nanti kalau saya datang lagi ke sini kita buat daurah akidah salafus saleh. Imam Tahawi yang namanya dibajak oleh kelompok yang mengaku salaf hari ini. Imam Tahawi, beliau imam salaf. Tapi umurnya sampai ke zaman keempat, abad keempat Hijriah. Beliau menulis akidahnya dan itu pun dirubah oleh mereka. Ketika beliau mengatakan di sini Allah itu qadim, mereka mengatakan tidak ada sifat Allah qadim. Ya salam. Kata qadim pun mereka bantah. Tidak ada salafus saleh yang mengatakan Allah qadim. Ya akhi, hazal kitab allafahu rajulun minas salaf. Dia ketika mensyarah kitab ini, namanya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, sampai dalam bab qadimun bila ibtida, Allah itu qadim tiada permulaan. Apa kata Ibnu Abil Iz? Dia seorang yang mengaku akidahnya salaf tapi menantang ajaran salaf. Apa kata dia? Tidak ada orang salaf mengatakan Allah itu qadim. Padahal imam ini zamannya salafus, ya ini imamnya zaman salafus saleh yang mengatakan bahwa Allah itu qadim. Itulah yang kita baca Allah wujud qidam baqa, qadim qidam. Jadi siapakah kelompok yang Nabi katakan yang ikut aku dan sahabatku? Itulah mereka ahli fiqih yang bermazhab, karena mazhab itu sama dengan periwayat. Ahli hadis bersanad, satu paket. Dan yang kedua, ahli akidah yang jalur Imam Tahawi, Imam Ash'ari, Imam Al-Maturidi. Yang ketiga, orang-orang yang belajar ilmu qalbu, bersanad kepada ahli qalbu Sayyidina Nabi SAW melalui imam-imam agung di zaman salafus saleh, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Saris Sakti, dan imam-imam lainnya. Itulah kemudian sekarang muncul namanya tariqah mu'tabarah. Jika tidak lewat mereka maka tariqah tidak mu'tabarah, berarti tariqahnya tariqah hantu. Itu ahlus sunnah. Nah, kalau sudah cukup itu ada tambahan untuk akhir zaman. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan muncul khilafah. Sebelum khilafah ala minhajid nubuwah ada mulkan jabbaran. Mulkan jabbaran. Apa arti mulkan jabbaran? Kekuasaan yang otoriter. Itu ditandai dengan berakhirnya kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan otoriter. Sekarang kerajaan-kerajaan menjadi khazanah kita, tapi tidaklah menjadi otoriter. Hatta jiran kita walaupun ada kerajaan tidak menjadi otoriter. Sistem pemerintahan digerakkan Perdana Menteri. Hatta di Inggris itu ada ratu tapi sistem pemerintahan digerakkan oleh Perdana Menteri.
sudah mulai berakhir. Cuma sekarang ada mulkan jabbaran yang lebih besar. Itu bukan sultan, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, tapi kelompok yang menyebarkan virus itu. Siapa mereka? Wallahu, itu yang disebut mulkan jabbaran. Jadi jangan berpikir picik. Politik cuma politik dalam negeri, belum. Ada yang lebih besar lagi dalam hadis ini. Mulkan jabbaran itu adalah gerakan-gerakan monarki kebatinan yang mereka ingin menguasai alam semesta. Mereka lah yang ingin mempersiapkan kerajaan Dajjal. Itu yang saya artikan mulkan jabbaran. Saya tidak tertarik mengartikan itu adalah pemerintahan As-Sisi, itu Muhammad bin Salman. Saya tidak tertarik. Yang saya pahami inilah masalah global, masalah alam yang sangat panjang. Setelah itu baru muncul khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan berdasarkan manhaj kenabian. Nabi itu intinya apa? Wahyu. Man huwa nabi? An-nabi man auhallahu ilaih, yaitu orang yang diberi Allah wahyu. Wahyu datangnya ke dalam kalbu, masuk dari ruh. Maka yang dimaksud khilafah ala minhajin nubuwah adalah orang-orang yang ahli kalbu, kalbunya berkiblat kepada ruhnya. Maksud saya menyebutkan ini, Bapak Saudara, sahabat makan Allah, di akhir zaman tidak cukup 3 tadi. Harus ada tambahan ilmu ruh. Kelompok yang bergerak dengan gerakan ruh, ma'rifatul ruh. Kenapa saya kata apa tidak cukup dengan torikot? Torikot sekarang banyak bertengkar, gurunya mati, dia berebut siapa yang jadi mursyid. Mohon maaf, saya tidak ada maksud menyinggung. Itulah fakta yang saya saksikan dari kecil sampai hari ini. Wakil talqin, mursyid baru buat majelis, menyerang mursyid yang lama. Mursyid yang lama tersinggung, sesatkan mursyid yang baru. Berarti bukan ini yang kami tunggu. Yang kami tunggu adalah ahli ruh. Ternyata kolbu masih ada hijabnya, tapi kalau ruh tidak ada hijabnya, tiada nodanya. Ahlu ruh inilah yang dulu di masa Nabi disebut ahlul badar, ahlu bai'atir ridwan, ahlu bai'ah al-Hudaybiyah. Mereka adalah ahli ruh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersama ahlul ruh tidak ada ikhtilaf, yang berarti ikhtilaf mereka hal-hal yang manusiawi. Ruh mereka al-arwah junudun mujannada, ruh mereka bersaudara, ruh mereka berdempet-dempetan. Walaupun jarak jauh, walaupun pemikiran politik berbeda, mazhab berbeda, thariqah berbeda, ruhnya bersaudara. Ini baru beda thariqah, oh bukan thariqah saya, oh itu bukan thariqah saya, itu bukan mazhab saya. Apalagi sekarang yang mengatakan semuanya salah, manhaj saya aja yang benar. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Tapi untuk apa kita khawatir? Memang itu kabar dari Nabi. Ini nubuat dari Rasulullah. Sataftariku ummati. Umatku akan berpecah. Jika tidak berpecah, berarti nabinya tidak benar. Mungkinkah Nabi tidak benar? Nabi pasti benar. Jika ia mengatakan akan terpecah, pasti terjadi perpecahan. Maka katakan kalau terjadi perpecahan, shadaqar Rasul. Rasulullah sungguh benar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dalam hati selalu mengatakan, saya sedih ya Allah, tapi Rasulmu benar ya Allah. Apa yang kita lakukan? Ikuti sunnah ruhiyah. Tidak ada kebencian dalam kalbu. Maka dapat saya pastikan kelompok ruhani itu kelompok yang menyebarkan cinta ke alam semesta. Kelompok yang tidak benci bahkan kepada yang berbeda. Maka saksikan saya tidak benci kepada Salafi. Saya tidak benci kepada JT, Ikhwanul Muslimin, NU, Muhammadiyah, Tarekat. Tidak ada kebencian di kolbu ini. Yang ada saya menangisi diri saya. Kenapa di kolbu ini masih belum tersentuh disebut nama Allah, belum bergetar disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada kita benci-benci mereka. Untuk apa benci? Apalagi urusan politik. Senyum aja kalau beda ya. Saya dikafirkan orang karena beda politik, saya senyum. Bahkan setiap hari banyak orang yang mengatakan Ar-Razi zindiq karena saya mengambil thariqah sufi. Tidak sedikit juga yang memuji, tidak sedikit juga yang mencaci.
semuanya sama, semuanya batil. Ala ma khalallahu batil. Nabi bersyair, selain Allah itu sia-sia. Maka bergantunglah kepada al-haq, bukan kepada al-batil. Ya Allah, jadikan kolbu yang hadir ini kolbu yang bergantung kepada Engkau al-haq. Amin ya rabbal alamin. Kita jawab sudah ya? Langsung terjawab 3 sekaligus tuh. Ya. Baik, untuk sesi kedua, apa ibu-ibu kira-kira ada saja yang ingin mengajukan pertanyaan? Tolong informasi dari panitia kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Tidak ada. Sekarang kita mulai dari sebelah kiri saya. Ya. Bisa nambah slide ini. Sila. Siapa? Kurniawan. Dari Kurniawan, sebelah tengah. Ini bapak ini ada bapak ini yang katakan, oke. Nanti sebutkan nama Pak ya. Yang sebelah kanan. Ustaz ya Pak? Hah? Enggak. Dari sebelah kanan ada? Yang belakang dari sebelah kanan. Siapa nama nanti? Maju, sebutkan nama. Mulai dari. Ini ada bagus tadi. Udah bagus. Sudah diganti bagus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencintai Buya Allah. Mohon doanya Buya saya bisa menjadi ahli Quran, Amin. bisa menjadi ahli ilmu, Amin. bisa menjadi wasilah untuk jamaah juga menjadi satu umat yang satu, sehingga kita tidak saling membenci, kita bisa sama-sama memikirkan masalah keumatan. Amin. Amin. Buya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan saya terkait perbedaan umat udah saya rasakan dari sejak saya SMP. Artinya sekarang saya udah kuliah, saya udah merasakan 5 sampai 6 tahun. Bahkan saya bercita-cita bagaimana menyatukan umat ini, Buya. Artinya apa? Hari ini baru saya dapat jawabannya. Ternyata memang itu udah sunnatullah, bahwa perbedaan dan ikhtilaf di antara umat itu memang akan terjadi di akhir zaman ini. Bahkan saya pernah berdoa dan ingin gitu bisa bertemu Rasulullah dan mengajukan tentang permasalahan umat ini, Buya. Karena saya udah bingung belajar sana, belajar ke sini. Saya juga udah pernah ikut Salafi, udah pernah ikut Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Semuanya sebenarnya sama, satu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan adalah Buya, mungkin juga dari saya ikut kajian siang. Jadi bagaimana kiatnya agar kita senantiasa bisa bertemu Rasulullah, baik itu dalam mimpi maupun di surga dan kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Yanis, pria dari Tanjung Harapan, Semarang. Sebenarnya pertanyaan saya ingin tanyakan kemarin di Mujahidin. Saya begitu bermas. Begini Ustaz, saya mengenal tentang dunia Ma'rifatullah itu 25 tahun yang lalu. Ustaz. Saya mendengar ceramahnya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Wahid Abah Guru Kumpul tentang doa. Saya sampai saya cari kemana guru, saya belum menemukan jawaban yang pas betul ya. Jadi ketika sampai saya munajat kepada Allah melalui Allah, pertemukan saya dengan seseorang. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentang rumah. Jadi saya mendengar Ustaz tahu ini Ustaz. Setiap hari sebenarnya
Setiap kali sampai terakhir saya mendengar waktu Buya membahas soal kitab Ibnu Arabi tentang ahad. Allahumma shalli ala Muhammad. baca al-madad ya sayyidi ya Rasulullah, al-madad ya sayyidi ya Rasulullah. Ya. Mohon maaf Ibu ya. Jadi begitu saya mendengarkan kupasan tentang Muhammad, jadi doa saya sekolah terkabul. Alhamdulillah. Dan saya minta orang, dan saya yakin pasti ada, Allah pasti akan tunjukkan orang muda yang luar biasa. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan beliau. Alhamdulillah. Ada sih. Masuk pertanyaan itu yang saya mohon maaf ya. Saya bertanya tentang itu yang berkenaan dengan hak Muhammad. Jadi ini mohon maaf yang saya kutip sedikit dari Syekh Muazzaini bin Abdullah. Jadi beliau bilang barang siapa zahir dan batinnya sempurna dalam nurnya, Allah akan memperlihatkan zat wajib berwujud di sucian. Begitu dari kalam beliau. Lalu saya mendengar Buya bercerita tentang permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah. Dan Buya menjawab dengan hal yang sama. Lalu perjalanan antara Mi'rajnya melihat Sayyidina Musa sholat dengan kubur, dan Buya berkata sempurna yang paling penting. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin Buya mengerti maksudnya ketika sholat di masjid sempurna ma'rifat perang. Saya ingin bertanya tentang itu. Yang kedua tentang sholat. Maaf sekali Sudah. Dapat. tentang sholat. Ini mohon maaf para jemaah, saya ambil sedikit waktunya, mudah-mudahan jadi bekal kita tentang sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kau lihat aku sholat di dalam. Bukan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana aku di dalam sholat. Saya bisa penjelasan itu. Yang ketiga tentang nama. Mudah-mudahan saya dapat disebut nama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tolong yang itu maju. Jangan terlalu jauh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Buya, nama saya Yuri Prasetya. Jadi alhamdulillah saya sering menyaksikan video Buya itu melalui YouTube dan juga akun privat di Facebook. Dan sebelumnya memang saya ini tergolong orang yang tidak percaya tentang thariqah dunia tasawuf, dan saya sering dulu menganggap itu sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Namun alhamdulillah setelah saya coba mendengarkan video dari apa yang disampaikan Buya, sedikit banyak saya merasakan di dalam hati saya tersebut ada rasa kenangan, ada perasaan sejuk gitu Bu ya. Lalu saya tertarik dengan penyampaian Buya mengenai ruh. Jadi tentang qalbu, hati, mungkin saya bisa sedikit memahami, tapi mengenai ruh ini perbedaan antara ruh dan qalbu saya agak sedikit bingung di situ. Terlebih ketika Buya mengatakan ketika kita sholat itu ruh itu harus hadir di dalam sholat kita, dan
Kita sebagai manusia tidak mampu melihat Allah, tapi ruh kita itu mampu melihat Allah. Itu yang saya belum pahami, Bu ya. Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sahabat kita mantan semua aliran. Yang tadi yang pertama. Bagaimana cara bertemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jika ingin bertemu seseorang, orang itu harus dikenali dulu. Maka jalan pertamanya ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah Rasulullah. Rasulullah itu ada sisi zahirnya Muhammad bin Abdullah, tertulis dalam kitab-kitab hadis. Ada sisi batinnya Ahmad Ruhullah, dan itu ada memori semua dalam ruh kita. Maka meskipun orang nanti mati tidak pernah bertemu Rasul, malaikat menunjukkan wajah Nabi. Menurutmu siapa ini? Setelah man rabbuka ditanya, siapakah ini? Karena ruh telah pernah bertemu Rasulullah di alam ruh. Lalu dia diajarkan gurunya untuk mengenal Rasulullah secara zahir. Maka amnesianya hilang, lupanya hilang, dia ingat lagi. Dia akan jawab sejauh yang dia bisa ingat ketika dia di dunia. Maka majelis maulid itu adalah satu-satunya majelis yang mengantarkan kita kepada ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'rifat Nabi harus dioptimalkan, dimaksimalkan dalam kajian maulid. Jangan hanya berbicara politik. Jangan hanya berbicara pahala. Mulai berbicara siapakah Nabi, apa perjalanan Nabi, apa misi Nabi, apa kisah-kisah Nabi. Malam kemarin di kampung Arab, tempat Pak Hud, saya bercerita tentang Nabi, masih ingat? Ya, mungkin sebagian ada yang ikut. Suka gak diceritakan tentang Nabi? Suka. Ternyata maulid yang paling saya suka sewaktu saya kecil, ketika kiainya, buyanya, syekhnya berkisah tentang Nabi Muhammad SAW. Maka tolong hidupkan kembali majelis kisah Rasul SAW. Setelah itu hidupkan majelis kisah sahabat Rasul SAW. Jika dua ini sudah terkumpul, terpatri dalam zahir kita, dia akan masuk ke batin. Barulah menjadi mimpi, masuk ke alam bawah sadar. Teringatlah kalbu, karena kalbu disampaikan dari ruh. Ruh pun ingat kembali dia pernah dulu berkeliling di hadapan Nabi. Semua ruh dulu bertawaf kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang ibadah itu Allah kekalkan di bumi. Kita bertawaf di Ka'batullah. Apa arti Ka'batullah? Pintu menuju Allah. Bukan Ka'bah itu Tuhan kita, tapi Ka'bah itu adalah kiblat zahir ini. Zahir ini berkiblat kepada Ka'bah, batin ini berkiblat kepada Rabbul Ka'bah, pencipta pemulia Ka'bah. Tapi bagaimana mungkin kita kenal Ka'bah dan Rabbul Ka'bah, pencipta Ka'bah, kecuali kita mengenalnya lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanda terima kasih, Nabi memberi syarat, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak ma'rifat kepada orang yang berjasa kepadanya, dia tidak akan disebut berma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapakah yang paling berjasa dalam hidup kita? Orang tua? Ibu? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat kita bisa sholat siapa? Asbab Rasulullah ajar. Asbab Rasulullah ajar kita hidup di majelis sekarang ini. Maka banyak-banyaklah berterima kasih lewat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat nafsu ambisi mau mimpi bertemu hilang, di saat itulah Rasulullah datang. Ini pengalaman saya. Jadi kalau sudah hilang ambisi mau mimpi, ambisi nafsu bertemu. Jadi kadang-kadang orang baca wirid, baca salawat itu nafsu ingin mimpi bertemu Nabi. Masa mau ketemu Nabi pakai nafsu? Mau ketemu Rasul harus dengan ketulusan jiwa, dengan mengatakan aku tidak pantas ketemu engkau wahai Rasulullah.
Tapi wahai Rasulullah, aku merindukan engkau wahai Rasulullah. Maka sering-sering ba'da salat, bahkan di akhir tasyahud kita, hayati lafaz ini. Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba lihat lafaznya, alaika. Salam atas engkau. Engkau disebut bahasa Arabnya mukhatab. Orang yang diajak bicara langsung hadir di depan. Maka tiada di alam semesta ini kecuali adalah percikan dari nur Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengerti nur ma'rifat Muhammad, dia mengatakan, saya gak perlu bertemu mimpi Rasulullah, aku sudah melihat nurnya di mana-mana. Jadi kalau kita sudah paham hakikat nur Muhammad, kita gak perlu lagi bernafsu mimpi bertemu Rasul. Karena pohon itu bertasbih, malaikat-malaikat bertasbih, surga pun dibuka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah sebutkan waktu di pasar baru tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, manusia, langit dan bumi, alam semesta kecuali untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat inilah yang paling sahih. Cukup hentikan pakai hadis palsu. Kita cukup pakai ayat ini. Inilah makna daripada jika tidak ada engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Itu maknanya. Tapi itu bukan hadis, itu pemahaman terhadap Al-Quran. Tolong dibedakan. Ini yang sering memfitnah kita, bahwa kita pakai hadis palsu. Ya salah kita. Karena setiap majelis maulid kita pakai hadis palsu. Ya, untuk hadis ngobrol kali hadis. Ya, di Ribat di Jakarta, di kawan-kawan kita banyak ahli hadis. Nanti insya Allah kita buat daurah hadis. Insya jika umur panjang kita buat daurah sirah Nabi, daurah kitab sirah Nabi, daurah kitab Syifa, ini Al-Imam Qadhi Iyad dan lain-lain sebagainya insya Allah. Jadi tumbuhkan cinta Nabi, kenali hakikat Al-Muhammadi, hakikat Nabi Muhammad, bahwa karenanya lah alam semesta ini ada. Maka semua di alam adalah percikan nurnya sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang hikam. Kitab hikam itu juga diajar oleh Tuan Guru Zaini. Apa kata gurunya Al-Mursi? Jika aku tidak memandangnya sesaat, fa'ana kafir, aku kafir. Kafir artinya kufur nikmat. Jika aku tidak merasa Nabi Muhammad itu berjasa dalam hidupku sesaat, maka aku kufur nikmat. Itulah hakikatnya para sufi, itulah hakikatnya para wali. Inilah ajaran ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, apakah tasawuf itu bid'ah? Tidak. Tasawuf itulah inti dari ajaran syariat. Tanpa tasawuf syariat menjadi hampa. Tanpa hak sufi, tanpa ilmu tasawuf, ilmu nur Muhammad, maka kita akan hambar membaca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjawab, Pak. Lalu bagaimana dengan hadis sallu kama raaitumuni usolli? Salatlah engkau sebagaimana engkau memandangku salat. Kita tidak bertemu Rasulullah secara fisik. Tapi ingat, ruh kita dulu pernah bertawaf kepada Rasulullah, mengelilingi Rasulullah. Maka siapa yang tetap bertawaf sampai kemudian dia ditiupkan, maka dia tidak akan pernah murtad seumur hidupnya. Tapi jika dia pernah bertawaf di alam ruh, lalu dia keluar mental, mungkin dia jadi murtad, zindik, mati, su'ul khatimah. Semoga yang hadir semua, kita semua husnul khatimah. Amin ya Rabb. Kenapa Bapak Ibu Saudara sahabat datang kepada orang yang mengerti, yang menceritakan tentang Nur Muhammad, yang menceritakan majelis maulid? Itulah tawafnya ruh. Jika tidak bertemu dengan Ka'bahnya ruh, maka cukup kepada wakil Ka'bahnya ruh. Kepada orang yang mengerti Ka'bahnya ruh, itu pun sama. Inilah yang disebut al-isnad minaddin, bersanad, berguru, bersilsilah, beranji, itu bagian dari separuh beragama. Maka garansi kita adalah ulama kita yang bersanad.
Mereka bergaransi mengatakan ajaran ini aku jamin berdasarkan jaminan guruku, dari Sang Maha Guru Rasulullah SAW. Inilah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak boleh merasa paling benar, boleh merasa benar. Ya. Lalu apa beda qalbu dan ruh? Ya. Qalbu itu adalah perangkat yang Allah ciptakan di dalam nafs jiwa manusia setelah ruh ditiup. Qalbu itu dia punya dua antena, dua channel, satu channel zahir, satu channel batin. Zahirnya kepada nafs akal, batinnya kepada fuad, lub, lalu ujungnya ruh. Apabila qalbu tidak dibimbing mengenal fuadnya, mengenal lubnya, intinya. Lub dalilnya di Quran, ulul albab, fa'tabiru ya ulil albab. Ya, disebut ulul albab, albab jamak dari lub, inti dari qalbu. Inti dari qalbu itulah ruhullah yang Allah dulu tiupkan ke dalam kita. Min ruhi, sebagiannya saja. Kenapa Allah sebut sebagian? Supaya ada koneksi. Allah tidak lepas. Jika Allah lepas, kita tidak dapat kembali kepada Allah. Maka batallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah rahasia nafakhtu fihi min ruhi. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam hamba sebagian dari hembusanku, supaya hembusan yang separuh mencari induknya, ummur ruh, ibunya ruh, Ahmad Ruhullah. Semoga kita dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad SAW bersama di dunia, bersama di akhirat. Allah marzuqna ru'yatahu fid darain. Ya Allah, berikan kami ru'yahnya, memandang kepadanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaifa? Bila kaif? Masih kedua. Masih ada? Hah? Atau kami beri kesempatan untuk 2 orang saja. Untuk terakhir, karena beliau perlu istirahat. Cuman saya mohon jangan padam, langsung dengan pertanyaan. Oke, ini satu. Ada Doni, itu orang sini satu. Jadi orang tempatan satu orang luar. Silakan. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang jelas itu tentang maning gaing sing kaula mesti. Maning gaing sing kaula mesti. Ada apa namanya itu? Karena mau tidak mau dia itu memang ada di sekitar kita orang-orang yang masih membawa pemahaman seperti itu. Apakah itu memang ada pemahaman seperti itu dan dibenarkan oleh saya? Baik. Ya. Cukup. Ada lagi? Yang kedua, mana? Doni maju Doni. Ini orang tempatan ketemu Malaysia jadi biar. Oh gitu. Orang daerah sini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Doni Harula dan terima kasih kesan yang sangat baik bisa bertemu dengan Ustaz hari ini. Karena Ustaz telah menyinggung isu demokrasi dan politik. Jadi saya terasa betul Ustaz bahwa polarisasi pasca politik pemilu 2019 kemarin orang saling bergesekan. Bahkan karena beda pemilihan politik, beda pemilihan presiden siapa, beda di DPR siapa, bahkan dalam satu kasus ada orang yang tidak mau mengeluarkan pendapat, tidak mau menyalahkan orang yang berbeda pilihan politik, dan itu sangat disayangkan melihat situasi yang sangat sulit tersebut. Tolong langsung pertanyaan. Ya, Tolong langsung pertanyaan. Ya, saya menemukan ada simpul benar adanya intoleransi, di mana orang tidak mau mentoleran pilihan politik, dan bagaimana sih Islam memandang toleransi dan bagaimana kita memaknai sebuah perbedaan. Terima kasih. Ya, baik. Pertama, sebenarnya ada kaitan dengan yang tadi.
Manunggaling Kawula Gusti. Terjemahannya apa tuh? Manunggal. Manunggal bahasa Arabnya apa? Ittihad, bersatu. Kaulo, apa arti kaulo? Diri. Ya, benar. Yang orang Jawa nih. Benar. Gusti Allah. Sebenarnya kalau orang ini sedang fana dan dia mabuk cinta kepada Allah, ini dimaklumi. Karena ada hadis Nabi, seseorang kehilangan onta di tengah padang pasir. Dia sudah lelah mencari. Hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Dia lelah cari, akhirnya dia kemudian kembali ke pohon tempat dia beristirahat. Ketika dia istirahat, dia tertidur karena tidak sanggup lagi mencari kemana ontanya pergi. Lagi tertidur, tiba-tiba ontanya cium-cium dia, jilat-jilat dia. Dia kaget bangun, dia katakan, "Ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi." Dia terbalik. Gimana terjemahannya? Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Terbalik. Ini namanya syatahat atau syatatah. Lompatan kegembiraan yang muncul dari kalbu seorang yang mabuk bergembira kepada Allah. Tapi bahasa cintanya terbalik diterjemahkan oleh kalbu risannya, oleh akalnya. Dan itu bisa terjadi. Kalau itu yang disebut manunggaling Kawula Gusti, kita terima. Tapi jika dia katakan aku bersatu dengan Allah, sombong sekali Anda. Anda siapa? Kalau masih ada aku pada Allah, Anda musyrik. Tidak ada dua wujud di alam semesta kecuali hanya wujudnya. Wujud kita hanyalah wujud mungkinul wujud, wujud yang diadakan Sang Maha Wujud. Inilah penjelasan Imam Ahlus Sunnah, Imam Abdul Ghani An-Nablisi, mursyid 40 thariqah. Apa kata beliau dalam syarah mengenai wahdatul wujud? Jika yang dimaksud ketika hamba mabuk cinta dia berkata begitu, kita maklumi. Tapi jika dia kata ana attahidu bika, itu su'ul adab. Aku bersatu dengan engkau. Siapa engkau? Pantaskah engkau mengatakan aku jika ada Allah? Tiada lagi aku, tiada lagi kamu, yang hanya Allah. Yang lain fana. Semuanya fana. Yang wajibul wujud hanyalah dia semata. Ini yang disebut wahdatul wujud. Bahwa yang wujud hakiki cuma Allah. Kita ini cuma kunnya. Kita ini cuma kudrah iradahnya. Tidak lebih daripada itu. Ya, jadi manunggaling Kawula Gusti itu nanti dicek dulu, ditanya orangnya, apa maksud dia berkalam begitu? Ada caranya, Pak. Dan di alam aulia sana, orang-orang yang suka nyeleneh itu disidang oleh para wali. Siapa yang mensidang? Wali-wali yang menjaga syariat. Kadang ma'rifat batil tanpa syariat. Itu Al-Hallaj itu disidang Pak oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jilani hidup lebih belakang, disidang dia. Syekh Siti Jenar disidang semuanya. Tidak hanya disidang di bumi, disidang bahkan sampai ke alam barzakh. Kepada Allah, Allah sudah tahu, tapi mana adabnya kepada Rasulullah SAW. Maka yang paling afdal adalah ajaran tasawuf yang memakai adab zahir dan batin. Itulah tasawuf yang diajarkan Imam Junaid, Imam Abdul Hasan Syazili, Abdul Qadir Jilani, semua imam-imam Sadah Ba'lawiyah, dan semua mereka yang yatasannanuna bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjawab ya? Tidak ada aku dalamnya. Ya. Yang terakhir, kita tidak usah menjelaskan Islam itu toleran atau tidak toleran. Islam itu sudah sangat toleran dari sananya. Kita jelaskan atau tidak kita jelaskan, Islam sudah toleran. Tapi Muslim yang kurang toleran. Ya, Islam itu indah, nggak usah dijelaskan, nggak usah dibela-bela. Kita yang harus membela diri kita. Pantaskah kita menyebut diri kita Islam?
Maka intan surullah yang surkum, artinya jika engkau membantu memenangkan ajaran Allah dalam dirimu, Allah baru menangkan, baru Allah bantu engkau. Islam pasti toleransi. Bagaimana tidak toleransi? 13 tahun Rasul di Mekah tidak pernah satupun beliau colek itu Lata dan Uzza. Dibiarkan. Nabi Ibrahim pun tidak tahan dihancurkan semua berhala Namrud. Nabi Muhammad tidak. 13 tahun ditunggu. Pindah sebentar ke Taif malah diusir. Nabi sangat toleransi bahkan kepada yang membenci. Nabi dilempar. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, yang melemparku tidak kenal aku. Tolong jadikan keturunannya menjadi pengikutku. Coba Bapak Ibu, dilempar baru coba pakai dislike ya. Cuma dilempar dengan kata-kata bid'ah, sudah marah. Katanya ahlus sunnah. Katanya bertorikoh. Ditegur sedikit oleh orang lain ngamuk-ngamuk. Mana ahlus sunnahnya? Jadi dari ahlus sunnah yang besar sekarang nanti Allah saring lagi mana yang membersamai Imam Al-Mahdi. Mereka yang gak sibuk lagi dengan kebencian-kebencian itu. Mereka yang tidak sibuk lagi dengan intoleransi itu. Maka nanti antum akan saksikan ada orang dia berfikih Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertorikot, tapi gerakan rohaninya tidak usul. Dia nanti membersamai Al-Khawarij. Nanti antum saksikan. Cuma karena persoalan politik batallah 3 itu. Maka muncullah kemarin-kemarin seperti antum lihat itu. Saya tidak ridho umat seperti itu. Karena ini waktu semakin dekat. Saya doakan semoga ke depan bertambah baik, bertambah adab. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Sudah ya? Barangkali itu dari kami. Ada yang mau disampaikan? Mungkin untuk setelah penyerahan ini nanti ibu-ibu yang ngasih tahu bahwa untuk ada infak. Oke, ya. Ini saya mau kasih hadiah nih ya kepada beberapa tokoh kita, insya Allah. Setelah itu seperti biasa bagi yang punya kelebihan, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Sallu ala nabiyina Muhammad. Terima kasih kepada Buya yang telah memberikan kerugian, dan kami mohon kepada jemaah untuk tetap di tempat karena kita akan lanjutkan dengan tahlilan sambil penyerahan buku yang akan disampaikan oleh Buya. Untuk